bocoran bensin, ya Allah, kayak ngono ya Allah, meledos kabeh. Kebakaran hebat melanda rumah dan toko milik Sugeng Widodo, 56 tahun di desa Johowinong, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kobaran api diduga berasal dari anak pemilik rumah yang sedang memasak di dapur, namun tiba-tiba tabung gas LPG-nya bocor. Kobaran api menyambar korban dan atap rumah yang mudah terbakar sehingga cepat merembet dan membesar. Warga tak ada yang berani mendekat karena beberapa kali terjadi ledakan dari dalam rumah tersebut. Widodo, anak dari pemilik rumah yang menderita luka, langsung dievakuasi oleh petugas dan dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapat penanganan medis. Selain mengevakuasi korban, petugas langsung melakukan pemadaman agar api tidak merembet ke rumah warga lain yang ada di sekitarnya. Tadi api berasal dari dapur. Saat memasak sesuatu, mungkin ada gas yang bocor atau mungkin ditinggal kemana sehingga api berasal dari dapur tersebut, akhirnya menyambar rumah sebelahnya. Kebetulan plafonnya dari PVC sehingga api segera membesar. Itu menyambar apa? Ya, termasuk menyambar plafon. LPG? Ya, kebetulan di situ ada namanya toko ya, ada LPG, mungkin dugaan bisa bocor atau bagaimana sehingga api membesar. Sempat terjadi ledakan apa tidak, Pak? Ada ledakan tadi, keterangan warga ada ledakan. Dugaan awal masih dalam penyelidikan, kita masih belum bisa memastikan untuk penyebab awalnya di kejadian ini. Ada berapa unit yang dikerahkan PMK? Untuk unit yang ke lokasi kita datangkan 1 unit pumper dan 2 unit supply dari Jombang. Ada korban apa tidak? Untuk korban 1 orang, lukanya belum tahu, masih dapat penanganan di puskesmas terdekat. Selain menyebabkan 1 korban luka, peristiwa kebakaran tersebut juga membuat bangunan rumah dan toko beserta seluruh isinya ludes. Kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Puluhan mahasiswa UIN Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur berunjuk rasa di depan kampus mereka. Dalam aksinya, mereka mendorong pintu gerbang untuk berusaha masuk dan menemui pihak kampus. Tidak lama berselang, pihak kampus menemui mahasiswa dan menggelar dialog untuk mendengar aspirasi mereka. Di hadapan perwakilan kampus, mahasiswa menyampaikan tuntutan agar PLT Rektor segera mundur. Mahasiswa juga menyatakan kosongnya jabatan rektor definitif telah menghambat sejumlah agenda akademik, mulai dari pelaksanaan wisuda, pengenalan budaya akademik bagi mahasiswa baru, hingga penganggaran kegiatan organisasi kemahasiswaan yang terkendala kewenangan pelaksana tugas. Selain itu, mahasiswa juga membakar ban dan alma mater di depan gerbang kampus sambil membentangkan sejumlah spanduk yang berisi tuntutan. Kita ingin pemilihan rektor ini lebih transparan dan tidak tertutup, yang lebih demokratis, karena yang ada saat ini pemilihan rektor itu sangat tertutup dan juga kita tidak mendapatkan transparansi atas pemilihan rektor tersebut, padahal kita sebagai mahasiswa seharusnya kita mendapatkan hak tersebut. Melalui petisi, mahasiswa mendesak agar proses pemilihan rektor dilakukan secara transparan, menolak intervensi politik, serta meminta penunjukan pelaksana tugas rektor dibatalkan. Mereka menyebut penunjukan Ahmad Muzaki sebagai PLT rektor dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pria 26 tahun ini asal Wonosobo tak berkutik saat ditangkap tim Resmo Polres Temanggung di sebuah kamar kos di Sleman, Yogyakarta. Pelaku terbukti mencuri baterai litium di menara BTS milik PT XL Smart di Dusun Rejosari, Selopampang, Kabupaten Temanggung pekan lalu. Hasil penyelidikan, pelaku datang menggunakan mobil, kemudian memotong pagar pembatas menara BTS, merusak gembok dan gagang pintu box, lalu melepas 3 baterai litium yang terpasang menggunakan kunci Inggris dan obeng. Baterai hasil jarahan itu kemudian dijual senilai 3 juta rupiah dan uangnya untuk foya-foya bersama wanita. Pelaku melakukan aksinya dengan cara memotong kawat pembatas tower, kemudian merusak gembok dan gagang pintu, dan mengamankan baterai litium yang ada dalam box BTS. Baterai ini terhubung dengan BTS
Polisi menyita mobil dan alat bukti lain yang digunakan pelaku saat beraksi. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dodo Hartono, iNews melaporkan. Buka pintu nih, buka. Buka. Belum. Buka. Salsi buka. Lawang. Salsi buka lawang enggak? Buka lawangnya enggak? Lawangnya buka enggak? Tim Resmo Polres Temanggung meringkus seorang pria di sebuah kamar kos di Sleman, Yogyakarta. Borgol. Siap. Manut. Pelaku ditangkap usai terbukti mencuri baterai litium di Menara BTS di Kecamatan Selo Pampang, Kabupaten Temanggung. Penangkapan pelaku berdasarkan hasil rekaman CCTV di sekitar lokasi. Pelaku yang datang menggunakan mobil, memotong pagar pembatas Menara BTS, merusak gembok dan gagang pintu box BTS, lalu melepas 3 baterai litium yang terpasang. Barang curian kemudian dijual senilai 3 juta rupiah. Uang hasil kejahatan digunakan pelaku untuk berfoya-foya bersama wanita. Hasil kejahatan digunakan tersangka juga untuk foya-foya, untuk hiburan dan jalan-jalan. Dijual itu keterangan dari tersangka laku 3 juta. Atas perbuatannya pelaku terancam pidana penjara paling lama 9 tahun. Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dodo Hartono melaporkan. Kejaksaan Agung menerbitkan 3 surat perintah penyidikan atau sprindik setelah penyerahan perkara dari Kortas Tipikor Polri terkait kasus dugaan korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menjelaskan sprindik tersebut menegaskan status Febri tetap tersangka. Hal itu didasari penetapan tersangka yang dilakukan sebelumnya oleh penyidik Kortas Tipikor Polri. Saat ini, Kejaksaan Agung telah menerbitkan sprindik sebanyak 3 sprindik. Ada 3, yaitu terkait sprindik nomor 43, dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU untuk PT Krakatau. Yang kedua, sprindik nomor 44, dugaan tindak pidana korupsi untuk perkara PLTU PLN yang bailout. Ketiga, sprindik 45 terkait dengan Asabri, sebagaimana laporan analisa yang kita terima dari penyidik Polri. Jadi sudah dibentuk, dan semenjak diterbitkan sprindik, maka segala kegiatan dan tindakan-tindakan yang bersifat pro justisia sudah beralih kepada penyidik kejaksaan. Dalam proses penyidikan ini, Anang memastikan kolaborasi antar lembaga termasuk supervisi dari KPK dan pengawalan dari legislatif. Kejagung juga telah membentuk tim khusus beranggotakan 9 orang menangani perkara tersebut. Sebagian besar dari 9 orang tersebut pernah bertugas di KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung telah membentuk tim penyidik khusus yang diisi 9 jaksa senior yang mayoritas merupakan alumni KPK untuk mengusut perkara yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Pembentukan tim 9 ini ada dalam sprindik baru yang sifatnya khusus yang telah dikeluarkan Kejaksaan Agung. Deretan jaksa yang tergabung dalam tim 9 sengaja dipilih berdasarkan pengalaman dalam menangani kasus korupsi. Dalam sprindik baru, kami terbitkan makanya sprindik yang sifatnya khusus, kita bentuk tim khusus. Ini terdiri dari 9 orang. Yang jelas sebagian besar penyidik-penyidik ini yang berasal mantan alumni KPK. Jaksa-jaksa yang pernah bertugas di KPK. KPK menyambut baik pembentukan tim khusus untuk menangani perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. KPK meyakini para alumni itu memiliki track record yang baik selama bertugas di KPK, hingga mereka pasti mampu menuntaskan perkara tersebut. Melihat ini progres yang positif karena Kejagung kemudian dengan segera membentuk tim khusus ya,
yang kemudian beranggotakan diantaranya adalah mantan-mantan dari insan KPK ya, khususnya di Jaksa Penuntut Umum. Artinya kami melihat memang kompetensi, pengalaman ketika mereka bertugas di KPK dibutuhkan untuk bisa membantu dalam proses penyidikan perkara tersebut. Usai dilimpahkan dari kepolisian, Kejagung telah mengeluarkan 3 sprindik baru dalam mengusut kasus Febri. Kejagung menegaskan tim 9 ini nantinya yang akan bertugas mengusut lebih jauh perkara korupsi yang melibatkan mantan Jampitsus tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan.